Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul This Fog is a Gas yang dibuat oleh Megan033. I hope I'm saying your name correctly there. Tapi ya, ini adalah Fog of War Sudoku ya. Saya sudah lama banget sehingga bermain Fog of War di mana grid Sudokunya ditutupi oleh kabut gitu, dan nanti akan terbuka secara perlahan-lahan. Dan kita ditemani juga dengan adanya killer dan juga ada rasio ya. Cuman di sini ada informasi negatif juga untuk rasio sudokunya nanti. Sangat menarik banget. Dan judul lainnya adalah This Fog is a Gas ya. Gas itu adalah genuinely approachable sudoku. Jadi artinya bahwa sudoku ini memiliki tingkat kesulitan yang mudah lah nantinya atau beginner friendly. Jadi saya sangat menantikan banget sih untuk bermain puzzle hari ini dan sepertinya bakal sangat seru banget. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, di sini saya juga memberikan sedikit contoh nanti untuk peraturannya ya. Aturan Kalsek Sudoku berlaku, grid ditutupi kabut, masukkan angka yang benar untuk mendapatkan lebih banyak cahaya. Jadi kalau nantinya kita mendapatkan suatu angka yang benar, petak-petak di sekelilingnya akan selalu terbuka untuk kabut ya nanti. Dan Sudoku-Sudoku yang saya mainkan di channel saya ini selalu pasti bisa dideduksi semua stepnya dengan menggunakan logika ya, tanpa perlu adanya menebak-nebak. Dan sama juga untuk puzzle hari ini. Oke, peraturan selanjutnya adalah killer. Angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang diberikan. Jadi, kalau sangkar bentuknya akan seperti ini ya. Dia akan selalu memiliki petak-petak yang dikelilingin oleh sebuah sangkar gitu. Ada garis putus-putus. Dan nantinya 3 petak di sini itu akan berjumlah sesuai dengan total yang diberikan yaitu 10. Dan nggak boleh ada angka yang berulang. Harus misalkan bisa aja 1, 2, 7 seperti ini. Nggak ada angka yang berulang dan berjumlah 10. Oke, tadi itu adalah killer. Kemudian rasio, angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2. Contohnya adalah 2 dan 4. Dan semua titik sudah diberikan. Namun mungkin masih tertutup kabut. Oke. Jadi kan ini adalah sebuah fokofor ya, di mana sangat banyak sekali petak-petak yang tertutup. Tapi nantinya kalau sudah terbuka, misalkan seluruh petak ini sudah terbuka semua ya, ini akan selalu memiliki angka dengan rasio 1:2. Dan 2 petak ini karena tidak ada titik, dia tidak boleh memiliki angka dengan rasio 1:2. Karena semua titik hitam telah diberikan gitu. Jadi, karena ini sudah tidak tertutup kabut lagi, jadi sudah tahu informasinya. Tapi kayak misalkan di 2 petak ini, kita nggak tahu apakah dia masih mungkin ada titik atau enggak. Karena masih tertutup dengan kabut. Jadi kita harus agak sedikit berhati-hati di situ. Ada gabungan informasi positif dan informasi negatif ya untuk puzzle ini. Oke, itu tadi adalah peraturannya. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini jumlah 6 ya. Dia hanya bisa 1 tambah 5 atau 2 tambah 4. Dan 2 tambah 4 nggak mungkin ya. Karena di sini harus 2 dan 4 itu adalah angka dengan rasio 1:2. Dan ini tidak ada titik hitam. Nggak mungkin. Angka dengan rasio 1:2 untuk Sudoku 9x9 BTW adalah 12, 24, 48, dan 36. Itu adalah semua kemungkinan untuk angka dengan rasio 1:2 pada Sudoku 9x9. Seperti ini nggak mungkin 2 dan 4 lagi karena tidak ada titik hitam, maka harus 1 dan 5. Dan 5, 7, 9 tadi nggak ada di pilihan 1, 2, 2, 4, 4, 8, atau 3, 6 ya. Angka 5, angka 7, angka 9. Jadi angka 5, 7, 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada titik hitam. Angka 5 harus di sini, ini menjadi 1. 1 harus terhubung dengan angka 2. 2 hanya bisa terhubung dengan 1 atau 4, tapi nggak mungkin 1 lagi. Nice. Langsung dapat banyak informasi di sini ya. 16 hanya bisa 7 tambah 9. Nggak ada cara lain. Dan ini berarti mungkin ada penggunaan negative constraint ya. Kayak misalkan iya 3 dan 6 itu nggak boleh bersebelahan pada titik yang pada petak-petak yang tidak memiliki titik hitam ya. Kalau nggak dia memiliki titik hitam yang valid harusnya. Dan 36 di box ini yang tersisa adalah 368 dan 36 yang nggak boleh bersebelahan, maka dia harus di sini dan di sini. Dan ini menjadi angka 8. Oke. Ini ya berarti sekarang. Kalau misalkan dia bisa aja 1 tambah 8. Sebenarnya ada 4 cara. Dia nggak mungkin 36 nih. Kalau misalkan dia adalah 36, 3 dan 6 di sini akan bersebelahan tanpa adanya titik hitam. Nggak mungkin. Berarti kita sudah eliminasi satu hal. 18 kayaknya masih mungkin. 45, 45 nggak mungkin. Karena 4, kalau 45 harus posisinya seperti ini ya. Karena nggak boleh di petak ini oleh Sudoku di barisnya. Dan 4 akan selalu bersebelahan dengan angka 8. Nggak mungkin. Itu adalah angka dengan rasio 1:2 yang valid. Berarti nggak mungkin 36, nggak mungkin 48. Apakah dia bisa 24? 24 masih sama ya logikanya. 4 harus di sini oleh Sudoku dan 2 harus di sini. Dan itu akan terjadi permasalahan yang sama. Maka ternyata dia hanya bisa satu lagi kemungkinan yaitu 1 tambah 8.
Nice. Wow. Luar biasa sekali. Ini nggak mungkin 8 sehingga menjadi 18. Oh, ini juga harus agak hati-hati ya. Ini kita nggak tahu apakah dia hanya bisa 2 petak atau lebih dari 2 petak. Jadi mungkin kita next dulu. Ini ada titik hitam, nggak mungkin menggunakan 128, maka dia hanya bisa 3 dan 6. Ini harus berjumlah 11, nggak mungkin 65, karena sudah ada 5 di sini. Sehingga menjadi 3 dan 8. 8 hanya bisa terhubung dengan angka 4 untuk rasio 1:2. Nice, ini 4. Enggak, ini enggak, tadi apa? Oh ya, ini 3, ini berarti menjadi angka 6. Ya, salah salah ketik saya tadi. Ini 3, 8 benar. Ini 4. Oh, dan 7 di sini nggak mungkin 1 tambah 6, nggak mungkin 3 tambah 4, maka dia hanya bisa 2 tambah 5, dan 2 nggak bisa bersebelahan dengan angka 4. Nice, ini benar-benar sangat lancar banget sih untuk penyelesaian puzzle-nya. Ini nggak mungkin 49, 7, maka dia hanya bisa 39, 48 atau 57, maka dia hanya bisa 39. Oke. Ini 16, 34, maka dia hanya bisa 25. Ada 2 di sini untuk membantu. Oke, di sini ternyata saya ada kesalahan sedikit tadi ya. Di sini saya bilang 9 itu harus 2 tambah 4, padahal harusnya 2 tambah 7. Oke, saya benarkan dulu di sini. Jadi, petunjuk 9 itu bisa 4 cara. Dia nggak mungkin 4 tambah 5, atau dia harus 4 dan 5 seperti ini, dan 4 dan 8 bersebelahan. Nggak mungkin 3 tambah 6 tadi, atau 3 dan 6 di sini bersebelahan. Tapi dia masih mungkin untuk 1 8 dengan 8 di sini, satunya di atas, atau 2 7 seperti ini. Jadi masih mungkin untuk 2 kemungkinan. Tapi cara benernya adalah crop key di sini juga masih sama. Dia nggak mungkin 1 2 2 4 atau 4 8 di barisnya, maka dia hanya bisa 3 dan 6. 3 dan 6 bisa kita selesaikan. 3 8 seperti ini, petunjuk 11 karena nggak mungkin 6 tambah 5. 8 terhubung dengan angka 4 dan itu masih tidak ada hubungannya di atas, tapi yang penting adalah 3 dan 6. Dan di sini nggak mungkin 1 tambah 6, 3 tambah 4, maka harus 2 tambah 5. 2 menit ke samping menyelesaikan 5 2, dan 2 di sini mengeliminasi 2 di sini. Nah, itu adalah cara benernya ya untuk menyelesaikan puzzle ini. Dan ya, ini ada negatif constraint lagi ya. Satu nggak mungkin, satu harus ada di 2 petak ini, tapi 1 dan 2 nggak boleh bersebelahan. Adanya bisa di sini. Oke. Box ini masih butuh 4, 7, dan 9. 4 hanya bisa satu tempat sih. Karena 4 nggak mungkin di sini oleh Sudoku, nggak mungkin bersebelahan dengan angka 8, maka dia hanya bisa di sini. Nice. Em, box ini kali ya, dia hanya bisa 4 angka lagi. Satu, satu di mana ke satu? Satu nggak mungkin di sini, oleh Sudoku nggak mungkin bersebelahan dengan angka 2, dan yang tersisa adalah 6, 7, 8. Apakah kita bisa melakukan eliminasi? Yap, 8 nggak mungkin di sini, 8 harus di sini, 6 dan 3 nggak boleh bersebelahan, tapi sayangnya 3 sudah ada di sini ya. Oke, kita next dulu. Ini ada logika keren. Kalau ini adalah 7, ini harus seminimal mungkin ya. Dia harus berjumlah 3, maka harus minimal banget 1 tambah 2. Tapi ini bukan merupakan titik hitam yang valid, maka nggak mungkin. 1 dan 2 adalah titik hitam yang valid. Nggak ada titik hitam di sini. Nice. Maka dia harus 6, dan ini harus berjumlah 4, dan dia hanya bisa 1 tambah 3. 6 membuatnya menjadi 7, ini harus 4 untuk berjumlah 11. Oke. Oh, dan 6 nggak boleh bersebelahan dengan angka 3. Wow, ini benar-benar penggunaan negatif constraint dan killer yang sangat seru banget dan sangat lancar ya dari tadi. Ini kolom ini masih butuh 2 6 8. Sayangnya masih belum ada penggunaan negatif constraint kayaknya. 2 6 8. Kolom ini 2 2 9 dan berapa sih? 2 9 dan 5 ya, 2 9 5. Kolom ini 1 3 4. Kolom ini 8 7 6. Oke. Di mana angka 6? 6 di 36 pair di sini mengeliminasi kolomnya. 6 mengeliminasi petak ini, dan 6 nggak boleh bersebelahan dengan angka 3. Maka dia hanya bisa satu tempat sekarang. Dan jumlah 14 nggak mungkin 6 tambah 8, maka dia harus 5 tambah 9. Nice. 2 oleh Sudoku, kemudian 7 dan 8. 7, 8, 8 hanya bisa nggak bisa bersebelahan dengan angka 4 aja sih. Jadi nggak ada masalah di sini. Jadi sudah oke itu. Ada Sudoku nggak nih yang membantu? 78 nggak melihat ke samping, 5 dan 9 juga masih belum selesai, jadi mungkin belum. Oke, mungkin kita lihat jumlah 10 di sini kali ya. Nggak mungkin 1 tambah 9, nggak mungkin 2 tambah 8,
Kalau dia 3 tambah 7, dia harus posisinya seperti ini. Dan kayaknya masih oke. Kalau dia 4 tambah 6, dia harus posisinya 4 di sini dan 6 di sini. Hmm. Kayaknya nggak ada permasalahan ya. Cuman sekarang adalah ini menjadi 3 dan 6. 3, 6 pair. Maka kita masih butuh menempatkan angka 2, 7, 9 yang tersisa di baris ini. Dan ini nggak mungkin 2 atau bersebelahan dengan angka 1, maka 2 di baris ini hanya bisa di sini. Nice. Angka 4 sekarang. Di mana angka 4 di box ini? Dia hanya bisa di dua tempat oleh Sudoku dan dia nggak bisa bersebelahan dengan angka 2. Wow. Ini menjadi 4 dan ini harus 6 supaya berjumlah 10. Menyelesaikan 3, 6 di sini. Dan ini kayaknya sudah oke ya. 1, 2, 4, 8 sudah oke dan 3 nggak bersebelahan dengan angka 6. Jadi mungkin hanya killernya aja nanti. Uh, baris ini belum ada 3 dan 5 ya yang belum. Berarti ini menjadi 3, 5 pair. Dan untuk berjumlah 10, dia harus mendapatkan angka 2 di sini. Ini adalah 7 dan 9. Tersisa di boxnya. 2 mengeliminasi barisnya. Coba kita pensil mark kolom ini ya. 3, 5, 9. Kolom ini 1, 4, 7. Nggak bisa ngetik saya. Ini jumlahnya maksimal adalah 8 ya. Kita nggak tahu apakah dia 2 petak atau dia extend lagi. Cuman yang pasti angka 9 nggak bakal pernah bisa di sini. Atau jumlahnya akan melebihi jumlah 8. Di 9 hanya bisa di bawah. Oh, ternyata hanya bisa 2 petak ya. Dan itu sudah pasti akan berjumlah 8. Nice. 9 tidak bisa di sini lagi. Oke. Coba di sini mungkin. Ini jumlah 12 ternyata lumayan menarik ya. Karena pilihannya adalah 39 masih mungkin. 48 nggak mungkin karena ini merupakan titik hitam yang valid. Jadi nggak mungkin itu. Jadi antara 39 atau 57. Oke, dan kita punya 4, 4 angka yang terdiri dari 4 pilihan yang berbeda. Di mana semua angkanya harus berulang. Jadi ini merupakan quadruples. Jadi petak-petak yang tersisa itu adalah 1, 8, 6, dan 4 yang belum muncul. Dan mungkin kita harus sedikit berhati-hati di sini. Kayak 4 dan 8 tuh kan nggak boleh bersebelahan soalnya. Oh, dan ini adalah naked single ya. Oke. Ada 4, 6, 8 yang mengeliminasi petak ini. Maka dia hanya bisa 1. Oke. Ini nggak mungkin 4. Ini nggak mungkin 6. Oh ya, dan ini adalah 4 dan 8 ya pilihannya. Maka ini juga nggak mungkin 4 dan 8. Atau dia merupakan uh, titik hitam yang valid. Maka nggak mungkin 4, 8. Dan tadi tersisa hanya 4, 6, 8 yang tersisa. Maka dia hanya bisa angka 6. Oke. Di sini bisa diselesaikan nggak sih? Ada 39 atau 57? Kayak belum deh. Oke. 48, 3, 5, 7. Di mana angka 1? Angka 1 nggak mungkin di sini, nggak mungkin bersebelahan dengan angka 2, maka dia hanya bisa di sini. Nggak mungkin 1 lagi sekarang. Oke. Ini gimana cara kita untuk menyelesaikan angka 9-nya ya? Hah, 2, 6. Oke, ini ternyata bisa selesai, deng. Ini nggak mungkin 4 tambah 8 ya. Kalau ini 4 tambah 8, kita punya terlalu banyak angka 4 dan 8 di baris ini. Ada tiga petak yang dipilih dari 4 dan 8 saja. Itu kan nggak mungkin. Dia nggak mungkin 39 juga dengan logika yang sama. Maka dia hanya bisa 5 tambah 7. Nice. Jadi mungkin itu sih yang terakhir untuk menyelesaikan puzzle ini ya. 5, 7 pair, mengeliminasi 5 di sini, mengeliminasi 7 di sini. Ini menjadi 5, 8 mat ke samping, 9 mat ke samping. Kita butuh 2 dan 3 di sini. Ada 2 di bawah. 5, 3. 3, ini bukan 3 tambah 9 lagi sekarang. Jadi 5, 7. Membuat ini menjadi 9, 7. 7, 5. 8, 9. Kolom ini masih butuh 9. Kolom ini bisa selesai. Ini 4, 6, dan 3. 3 dan 6 nggak boleh bersebelahan, maka dia harus ada jaraknya sehingga menjadi 4 di sini. Oke, ini bukan ini bukan 4 lagi. 9 bisa kita tempatkan di sini sekarang. 1, 8 ya. 8 mengeliminasi petak ini.
Masih ada peraturan negatif konsen kayak mungkin ya. Cuman ada 9 dulu untuk menyelesaikan kedua baris ini. Oke, ini bukan 9 lagi. 4, 2, 3, 6, 5, 7. Dimana angka 5 di baris ini? Dan yang bisa satu tempat sekarang, ini menjadi 5, 2. Ini bukan 2 lagi, maka 2-nya bisa di sini. Belum juga tapi ya. 6, 7. 3, 4, 6, 7. 2 nggak boleh bersebelahan dengan angka 1. Oke, di situ yang terakhir untuk mendapatkan deduksinya. Ini menjadi 3, 4, 1, 3, 5, 5, 7, 1 di sini. Oh, belum juga. Oh, enggak. 3, 6, 3 di sini. 6, 8. Ini menjadi 7, 7, 6, 8. Dan yang terakhir adalah 7 dan 4. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video soal saya untuk This Fog is a Gas. Penggunaan dari killer dan rasio dan informasi negatifnya sih tadi kebanyakan ya. Itu sangat luar biasa sekali kalau menurut saya dibuat oleh Megan untuk puzzle hari ini. Membuat sebuah puzzle dengan solve pad yang sangat lancar banget, cukup approachable juga untuk menyelesaikan puzzle-nya, tapi tetap menjadi puzzle yang sangat seru banget untuk dimainkan. Puzzle yang sangat keren. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.